Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini di vlog ini kita akan membahas ya review MotoGP di Sepang di Malaysia, mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu setelah balapan sprint. Seperti kita ketahui ya, memang balapan sprint akhirnya dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, disusul oleh yang finish posisi 2 adalah Alex Marquez, dan yang finish posisi 3 adalah Fermin Aldeguer. Namun update-nya, Fermin Aldeguer itu kedapatan ya penyalahgunaan tekanan minimum ban, sehingga dia kena penalti dan harus waktu balapannya itu ditambah 8 detik. Dan ini menyebabkan Fermin Aldeguer yang finish posisi 3 harus turun sampai posisi ke-7. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan MotoGP Sepang di Malaysia ini juga merupakan sesuatu yang agak sedikit berbeda bila dibandingkan dengan balapan di Australia sebelum ini. Di mulai hari Kamis dan Jumat kita udah ketemu yang namanya hujan, dan kehadiran dari hujan ini itu sedikit banyak itu akan mengurangi teman-teman sekalian, mengurangi waktu latihan dari para pembalap. Nah, dan ini juga yang beberapa kali dikeluhkan ya oleh pembalap-pembalap, khususnya dari pembalap Aprilia. Mereka jadi kayak kehilangan waktu untuk latihan. Ditambah juga mereka juga masih kehilangan pembalap utama mereka, yaitu Jorge Martin yang masih dibekap cedera. Nah, namun ya ini juga cukup menarik ya. Grand Prix Malaysia itu setelah kita melihat bagaimana Aprilia RSGP 25 itu begitu kuat di Indonesia, di Mandalika, dan juga di Australia, di Phillip Island, di Malaysia ini mereka agak sedikit turun ya level dari performa mereka gitu ya. Nah, di sini tuh yang bagus kelihatan banget ada Ducati, dan beberapa newcomer lainnya adalah Honda. Ya, Ducati memang kencang kuat ya karena mereka pada dasarnya memiliki top end power yang bagus ya. Ducati yang Desmo CDC GP maupun 24 maupun 25. Dan seperti kita ketahui, Sepang ini memiliki dua straight, back straight dan straight main straight itu yang sama panjangnya kira-kira, dan ini membutuhkan top speed. Ini juga yang dikeluhkan oleh Fabio Quartararo. Dia merasa bahwa di Sepang ini dia kalah segala-galanya, khususnya di sektor terakhir dan juga di awal dari sektor pertama yang pastinya ketika motor memasuki back straight dan straight, kalah top speednya di Yamaha M1 Inline 4. Masih belum diketahui ya kenapa sih sebenarnya ya alasan teknis kenapa Aprilia sebegini turunnya grafis performanya, sehingga bisa-bisa mereka itu nggak ada satupun yang masuk ke kualifikasi kedua teman-teman sekalian. Bezzecchi, Raul Fernandez, Ai Ogura, dan juga test rider dari Lorenzo Savadori itu nggak masuk yang namanya kualifikasi kedua. Perkiraan saya sih memang secara umum mungkin ya ada sedikit efeknya dari kondisi panas dan juga kelembaban. Walaupun memang secara umum ini masih dapat dibantahkan. Kenapa? Karena performa mereka di Indonesia yang memiliki panas sampai bahkan 60, hampir 60 derajat Celcius itu mereka tetap kuat gitu ya. Jadi masalahnya apa? Secara umum sampai sekarang Aprilia juga belum mengasih informasi gitu loh teman-teman sekalian. Nah, kita langsung aja, setelah itu juga kita bisa lihat lagi ada beberapa update-update kayak misalkan Yamaha V4 itu menggunakan semacam kayak pembuat variabel untuk bisa memvariasikan tingkat kelenturan dari frame, jadi menggunakan kayak strength nut yang bisa di pengubah dari fleksibilitas sasis yang bisa dicopot dan bisa dilepas-lepas kayak gitu, dan bisa divariasikan. Jadi pada dasarnya ini tuh kayak ditempel di frame teman-teman sekalian, tapi menggunakan entah baut entah apa. Boleh apa enggak? Boleh yang pasti ya, karena sebelum ini kita juga bisa sering melihat dalam bentuk, tapi bukan kayak kerangka kayak dari aluminium atau alloy, itu biasanya menggunakan carbon strengthened yang ditempel. Nah, itu juga termasuk salah satu untuk bisa mengubah karakteristik dari fleksibilitas dari sasis kayak gitu. Nah, balik lagi ke balapan sprint 10 lap ini luar biasa teman-teman sekalian, dan akhirnya Pecco Bagnaia berhasil memenangkan balapan sprint selama 10 lap dan bisa dibilang untouchable. Mulai dari start dia langsung ke depan
Terus habis itu sempat disusul dekat Alex Marquez, namun Alex Marquez nggak bisa teman-teman sekalian. Sehingga akhirnya Pecco Bagnaia itu finish di posisi pertama diikuti oleh Alex Marquez dan juga Vermin. Walaupun akhirnya Vermin harus mundur ke posisi 7 dan akhirnya yang mendapatkan medali perunggu dari sprint Sepang itu adalah Pedro Acosta. Nah, Pedro Acosta sendiri itu juga bermasalah di kualifikasi kedua dan sempat jatuh gitu teman-teman sekalian. Nah, dari hasil sprint ini setidaknya sudah terkonfirmasi 2. Yang pertama adalah Alex Marquez. Ya, dengan mendapatkan finish posisi 2 dengan 9 poin, itu Alex Marquez itu sekarang itu jaraknya dengan pembalap nomor 3 itu 102 poin. Sekarang nomor 3-nya adalah balik lagi Pecco Bagnaia 102 poin. Sementara kalau kita ketahui setelah sprint di Malaysia ini masih ada satu lagi balapan utama 25 poin, terus habis itu 2 kali balapan di Portimao dan juga di Valencia 37 ya masing-masing seri. 37 tambah 37 itu sama dengan 74 ditambah 25 itu 99. Sementara jarak Alex Marquez udah lebih banyak dari 99 yaitu 102 ke Pecco Bagnaia. Dapat dipastikan bahwa Alex Marquez mendapatkan bisa dibilang nanti medali perak pada saat seremoni FIM gitu ya. Dan dia menjadi runner up MotoGP 2025 confirm sebelum disegel sebelum 2 balapan terakhir di Portimao dan juga Valencia. Dan ini menandakan sejarah tersendiri bagi MotoGP dan bagi Grand Prix sepeda motor semenjak pertama kali Grand Prix ini dilaksanakan di tahun 1949 di mana sibling kakak beradik kandung itu berhasil finish musim itu di posisi 1-2 Marquez Brothers. Hanya Marquez Brothers sampai saat ini yang bisa melakukan catatan sejarah ini. Finish posisi 1 dan finish posisi 2 di klasemen akhir. Walaupun memang MotoGP 2025 belum berakhir. Nah kayak gitu teman-teman sekalian. Fermin Aldeguer di finish posisi 3 mendapatkan 7 poin, dia sudah menyegel gelar Rookie of the Year. Nah, ketika dia diturunkan ke posisi 7 karena penambahan 8 detik, itu dia mendapatkan 3 poin. Nah, dengan 3 poin ini, poin total jarak antara dia dengan rookie selanjutnya yaitu Ai Ogura itu 113. Kembali 113 jauh lebih besar dibandingkan dengan tadi berapa 99 poin sehingga Fermin Aldeguer terkonfirmasi menjadi Rookie of the Year. Oke, tulisannya kayak gitu. Pada dasarnya adalah Rookie of the Year MotoGP 2025. Jadi ini menarik banget buat Gresini Racing di balapan Malaysia ini. Mereka setidaknya sudah mengkonfirmasi 2 teman-teman sekalian, 2 gelar yaitu runner up melalui Alex Marquez dan yang kedua adalah Rookie of the Year melalui Fermin Aldeguer. Nah, mereka juga sedang menunggu satu lagi gelar nih teman-teman sekalian yang mungkin atau berpotensi bisa mereka segel pasca balapan utama atau balapan Grand Prix hari Ahad ya gitu ya, yaitu juara dari tim satelit atau tim independen terbaik 2025. Wah, ini juga cukup merupakan salah satu yang mentereng ya. Kenapa? Karena lawan mereka adalah VR46 ya, Pertamina Enduro VR46. Di mana status dari Pertamina Enduro VR46 Ducati Racing Team itu statusnya adalah tim satelit dengan support factory. Ya, artinya Gresini yang sebagai tim independen murni dari Ducati bisa mengalahkan tim independen yang disupport penuh oleh factory. Ini sebuah value tersendiri. Mirip seperti ketika Pramac ya berhasil mengalahkan Ducati Lenovo tahun yang lalu kayak gitu melalui kemenangan dari Jorge Martin terhadap Pecco Bagnaia kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang menarik juga kalau kita bisa lihat lagi bicara mengenai Pecco Bagnaia. Kemenangan Pecco Bagnaia ini tidak mudah sih sebenarnya. Yang pertama ya, yang bisa kita lihat adalah ternyata selama 10 lap itu right height device-nya dari Pecco Bagnaia, dari GP25 Pecco Bagnaia itu tidak berfungsi atau malfungsi teman-teman sekalian. Nggak bisa diaktifkan ketika tombol-tombolnya itu dipencet yang ada di tangan kiri. Itu tidak bisa diaktifkan. Nah, menurut Pecco Bagnaia, ini ada plus ada minusnya.
Yang pasti adalah dia punya masalah ketika pada saat di stride, ketika motor bagian belakangnya nggak bisa diturunin gitu menggunakan right height device. Namun positifnya adalah ternyata tanpa right height device itu pada saat exit tikungan itu jauh lebih kenceng ternyata. Begitu menurut Pecco Bagnaia. Jadi ada positif dan negatifnya. Cuman ya pada dasarnya ya kalau bisa sih ya positif terus gitu ya, nggak usah ada negatifnya. Besok udah pastikan Ducati akan cari tahu nih dan akan menggunakan solusi apa untuk bisa mengembalikan fungsi dari right height device dari GP25 dari Pecco Bagnaia. Gitu loh teman-teman sekalian. Terus menurut Pecco Bagnaia apa sih sebenarnya yang bisa membuat dia berperforma di balapan sprint di hari Sabtu? Pecco Bagnaia seperti juga di seri-seri sebelumnya, dia memang berencana untuk tidak lagi menjelaskan sesuatu yang teknis. Kalau misalkan ada jurnalis atau media menanyakan hal teknis, dia akan mengarahkan langsung ke Gigi Dalinya. Namun Pecco Bagnaia memberikan clue. Jadi sebenarnya kunci atau resep di mana dia bisa performanya bagus di Sepang itu ada karena ada solusi yang sebenarnya di seri-seri yang lalu itu sudah dilakukan. Taman di seri-seri yang lalu itu tidak berhasil, namun di Sepang berhasil, gitu loh teman-teman sekalian. Tapi Pecco Bagnaia tidak mau memberikan detail jenis atau part apa yang dipakai, part apa yang diganti dari GP25 di Sepang ini sehingga membuatnya bekerja. Nah, mungkin apa ya? Petal rotor disc ya 255 paling gede. Nah, kita belum tahu gitu ya. Yang pasti sih kayaknya Pecco sampai di akhir pun nggak akan ngasih tahu karena dia juga udah pernah bilang bahwa dia nggak mau lagi mengaku sesuatu yang detail-detail yang teknis kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian jelang balapan Grand Prix MotoGP Malaysia di Sepang hari Ahad ini. Nah, akankah Best Independent Team akan kembali terkonfirmasi oleh Gresini Racing? Kita akan lihat nanti. Nah, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.